salam sejahtera. Kali ini saya berada di salah satu desa di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Sukorno. Desa Sukorno ini merupakan salah satu desa yang unik dikarenakan keberagaman agama, budaya, dan kesenian, serta toleransi antar masyarakat yang terkenal sangat rukun, sehingga tercantum di dalam filosofi Pancasila. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Desa Sukorno atau desa yang biasa disebut dengan Desa Pancasila. Begitulah sebutannya. Sebuah desa yang terletak di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengenal Desa Sukorno. Desa ini disebut Desa Pancasila karena gotong royong umat beragama adalah realitas kehidupan warga desa. Saling hidup rukun, aman, dan nyaman adalah kuncinya. Di Desa Sukorno ini terdapat 3 agama berbeda, yaitu Islam, Hindu, Katolik, serta ada satu kepercayaan yang dianut, yaitu Sabta Dharma. Berdasarkan keterangan dari Bapak Rian selaku Kaur Perencanaan Desa Sukorno, Desa Sukorno ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2.778 kakak, atau jumlah penduduk di Desa Sukorno sebanyak 8.534 jiwa. Bapak Rian pun menuturkan pula bahwa 2.778 kakak tersebut terbagi menjadi 4 penganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Dari banyaknya keragaman budaya yang ada di desa ini, ada yang membuat saya tertarik untuk melihatnya. Karena di sini ada tempat ibadah agama yang berbeda dan berdekatan. Ada musola, pura, gereja, dan sanggar penganut Sabta Dharma. Di Desa Sukorno kurang lebih ada 2.483 kakak yang menganut agama Islam. Tempat ibadah warga muslim ini salah satu yang terbesar terletak di Gang 3 yang bernama Masjid Baitur Rahman. Masjid ini berdiri sekitar tahun 1950 dengan ketua takmir yang bernama Bapak Soleh. Keindahan masjid ini terlihat dari infrastrukturnya yang sudah modern, walaupun letaknya berada di pemukiman desa. Di sekitar masjid ini mayoritas warga beragama Muslim, tetapi masih ada beberapa warga yang beragama non-Muslim. Untuk menjaga kebersamaan itu satu utamanya tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, tokoh agama, lintas agama Islam, Katolik, Hindu, dan seterusnya itu selalu komunikasi. Jika ada permasalahan itu yang bertemu atau berkumpul. Kalau masyarakat sendiri kaitannya sosial kemasyarakatan biasa kerjasama. Tidak ada masalah kok di bawah. Tidak jauh dari masjid terdapat pemakaman Katolik. Pemakaman ini hanya dikhususkan untuk keluarga yang beragama Katolik. Makam ini sangat terawat karena masyarakat sangat menjaga kebersihan lingkungan di sekitar makam. Untuk pemakaman masyarakat Muslim terletak di Gang 5, tetapi makam ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang Islam, tetapi juga ada pemakaman agama lainnya seperti agama Hindu dan kepercayaan Sabta Dharma. Selain itu, di desa ini juga terdapat sebuah gereja Katolik yang bernama Santa Teresia. Gereja ini termasuk gereja tertua yang berdiri pada tahun 1926, yang dibangun kembali pada tahun 2001 dengan penganut kurang lebih 65 kakak.
Gereja yang bersejarah ini didesain dengan megah dan unik, yang bertujuan untuk memfasilitasi di saat kegiatan beribadah maupun kegiatan pertemuan. Dalam ajaran Kristus, ya, ajaran Kristus itu kasih tadi, bahwa kita tidak melihat sebuah kelompok dalam kasih, contohnya sesama, itu ada hukum kasih tadi, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri, sehingga kita tidak melihat agama, kita nggak melihat apa itu kelompok. Jadi tentunya apa yang menjadi semangat itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga terdapat beberapa pura di mana merupakan tempat ibadah dari umat Hindu yang terletak di Desa Sukorno Gang 2. Salah satu pura ini bernama Pura Perwitosari yang berdiri sejak tahun 1967, dan pura tersebut memiliki pemangku yang bertugas untuk mengurus pura tersebut. Untuk pura yang lainnya bertempat tidak jauh dari pura yang pertama yang bernama Swasti Dharma, berdiri sejak tahun 1971. Untuk kedua pura memiliki pemangku yang bernama Bapak Sudarmani, Bapak Ngatimo, dan juga Bapak Selama Dharma. ini belum pernah ada konflik tentang agama, itu belum pernah. Itu dari masing-masing agama itu bisa menjaga diri dan menahan diri agar jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Sama umat-umat yang lain juga kita jaga kerukunannya. Di Desa Sukorno juga memiliki sebuah kepercayaan turun-temurun, salah satunya bernama Sabta Dharma. Terletak di Gang 5, kepercayaan ini merupakan aliran yang diyakini oleh beberapa orang di Desa Sukorno. Kepercayaan tersebut berdiri sejak tahun 1960. Namun untuk Sanggar Candi Busana baru berdiri sekitar tahun 2019. Menariknya, di depan sanggar terdapat musola. Walaupun tempat ibadah mereka berdekatan, namun tidak pernah ada perselisihan terkait kegiatan ibadah, dan di mana toleransi antar agama sangat terlihat kepada Allah yang Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Sisa, bahwa dengan jujur dan suci hati harus kita menjalankan perundang-undangan negaranya. Ketiga, turut serta menjalankan dengan baju menegakkan keadilan bersama bangsanya. Empat, menolong pada siapa saja tanpa menyebabkan suatu balasan melainkan berdasarkan rasa. Takati selalu merupakan peninggalan yang jasa serta memuaskan. Dan nomor 7, yakin bahwa keadaan dunia itu tidak ada. Tidak hanya itu, terdapat peninggalan bersejarah yang dipercaya oleh warga sebagai asal-muasal Desa Sukorno, yaitu Tanah Reco, berada di Gang 6. Tanah dengan luas sekitar 1 hektar ini terdapat beberapa patung reco dan juga tumpukan batu merah yang merupakan duplikat atau replika saja, sedangkan patung reco yang asli berada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jember. Desa Sukorno konon awalnya bernama Gumuk Lengar sebelum diganti menjadi Desa Sukorno. Beginilah keindahan Desa Sukorno dengan berbagai macam keberagaman agama dan budaya serta toleransi yang dimiliki.